saya Sakinah, NIM 1914282. Kenalkan, nama saya Ajison Haji, NIM 1914299. Nama saya Ida Hafidoh, NIM 191410108. Zainurul Layali 191420113. Di sini kami akan mempresentasikan materi terkait etika profesional. Materi yang akan dibahas yaitu Yang pertama, pengertian etika. Etika yaitu suatu sikap yang dimiliki seorang profesional sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam mengemban tugasnya serta menerapkan norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus. Auditor merupakan standar etika sebagai acuan dalam melakukan audit agar tidak terpengaruh benturan-benturan kepentingan. Dalam hal ini, etika profesional berlaku untuk mengatur perilaku akuntan publik di Indonesia. Ikatan Organisasi Indonesia atau bisa disingkat menjadi IAI sebagai induk organisasi yang merumuskan prinsip etika yang berlaku secara umum untuk semua anggota IAI. Pembahasan yang kedua yaitu perlunya etika profesional bagi organisasi profesi. Kenapa etika profesional sangat diperlukan bagi organisasi profesi? Yaitu karena pada dasarnya etika profesional setiap profesi adalah kebutuhan profesi tersebut tentang kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa yang diserahkan oleh profesi, terlepas dari anggota profesi yang menyerahkan jasa tersebut. Masyarakat akan sangat menghargai profesi yang menerapkan standar jasa mutu tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan anggota profesinya, karena masyarakat akan terjamin untuk memperoleh jasa yang dapat diandalkan dari profesi yang bersangkutan. Kepercayaan masyarakat terhadap mutu audit akan menjadi lebih tinggi jika profesi akuntan publik menerapkan standar mutu yang tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan audit. Kemudian, Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia. Etika profesional bagi praktik akuntan di Indonesia disebut dengan istilah Kode Etik dan dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia sebagai organisasi profesi akuntan. Ikatan Akuntan Indonesia beranggotakan auditor dari berbagai tipe, auditor independen dan auditor intern, akuntan manajemen, akuntan yang bekerja sebagai pendidik, dan akuntan sektor publik. Kode Etik Akuntan Indonesia menjadi 9 bagian. Yang pertama, pembukaan, dan yang kedua, bab 1, kepribadian, ketiga, bab 2, kecakapan profesional, yang keempat, bab 3, tanggung jawab, yang kelima, bab 4, ketentuan khusus, keenam, bab 5, pelaksanaan kode etik, ketujuh, bab 6, suplemen dan penyempurnaan, yang ke-8, bab 7, penutup, dan yang terakhir yaitu bab 8, pengesahan. Pada bab 1 dan 3 berisi pasal-pasal yang mengatur semua akuntan anggota IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia, sedangkan bab 4, ketentuan khusus berisi pasal-pasal yang mengatur secara khusus anggota Ikatan Akuntan Indonesia yang berpraktik dalam profesi akuntan publik. Pada tahun 1998, nama tersebut diubah kembali ke Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia atau Kode Etik IAI. Nah, kewajiban untuk mematuhi aturan etika ini tidak terbatas pada akuntan yang menjadi anggota kompartemen akuntan publik saja, namun mencakup pula semua orang yang bekerja dalam praktik profesi akuntan publiknya, seperti karyawan, partner, dan staf. Selanjutnya, akuntan publik dan auditor independen. Nah, apa sih akuntan publik itu? Akuntan publik adalah akuntan yang berpraktik dalam kantor akuntan publik yang menyediakan berbagai jasa yang diatur dalam standar profesional akuntan publik, yaitu auditing, atestasi, akuntansi, review, dan jasa konsultan. Sedangkan
Auditor independen adalah akuntan publik yang melaksanakan penugasan audit atas laporan keuangan historis, yang menyediakan audit atas dasar standar auditing yang tercantum dalam Standar Profesional Akuntan Publik. Kantor akuntan publik atau bisa disingkat dengan KAP merupakan tempat penyediaan jasa oleh profesi akuntan publik bagi masyarakat. Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik, KAP menyediakan jasa yaitu yang pertama, jasa audit atas laporan keuangan historis. Kedua, jasa atestasi atas laporan keuangan prospektif atau asepsis yang dicantumkan dalam laporan historis. Selanjutnya, jasa akuntansi dan review. Dan yang terakhir ada jasa konsultasi atau accounting service. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kerangka kode etik Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Kode etik IAI dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama prinsip etika, yang kedua aturan etika, dan yang ketiga interpretasi aturan etika, dan yang keempat prinsip etika memberikan kerangka dasar bagi aturan etika yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota prinsip etika. Disahkan oleh Kongres IAI dan berlaku bagi seluruh anggota IAI. Sedangkan aturan etika disahkan oleh rapat anggota kopartemen dan hanya mengikat anggota kopartemen yang bersangkutan. Dan interpretasi etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh pengurus kompartemen setelah memperhatikan tanggapan dari anggota dan pihak-pihak yang Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip etika profesi Ikatan Akuntan Indonesia. Yang pertama, prinsip tanggung jawab profesi. Dalam melakukan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peran tersebut, anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakaian jasa profesional mereka. Yang kedua, prinsip kepentingan publik. Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Satu ciri utama dari suatu profesi adalah penerimaan tanggung jawab kepada publik. Berada pada posisi yang penting ini hanya dengan terus-menerus memberikan jasa yang unik pada tingkat yang menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat dipegang teguh. Dan dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya, anggota mungkin menghadapi tekanan yang saling berbenturan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Dan mereka yang memperoleh pelayanan dari anggota mengharapkan anggota untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan integritas, objektivitas, kesaksamaan profesional, dan kepentingan untuk melayani publik. Serta semua anggota mengikat dirinya untuk menghormati kepercayaan publik, dan tanggung jawab seorang akuntan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan klien, individual, atau pemberi kerja. Dan yang ketiga, prinsip integritas. Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Integritas itu sendiri yaitu suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan seseorang anggota untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Integritas diukur dalam bentuk apa yang benar dan adil, dan integritas juga mengharuskan anggota untuk mengikuti prinsip objektivitas dan kehati-hatian profesional. Yang keempat yaitu prinsip objektivitas. Setiap anggota harus menjaga objektivitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Objektivitas itu sendiri
yaitu suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, dan tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain. Selanjutnya prinsip kelima, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi dan kekuatan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik legislasi dan teknik yang paling mutakhir. Adapun yang keenam yaitu kerahasiaan. Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau menggunakan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum mengungkapnya. Yang ketujuh yaitu perilaku profesional. Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Selanjutnya yaitu prinsip yang ke-8, standar teknis. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan ahlinya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerimaan jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integrasi dan objektivitas. Adapun pengertian klien yaitu adalah pembuatan perikatan atau orang atau badan yang membuat perikatan seseorang atau lebih anggota IAI, KAP atau KAP tempat anggota bekerja untuk melaksanakan jasa profesional. Istilah pembuat perikatan untuk tujuan ini tidak termasuk orang atau badan yang memperkerjakan anggota. Adapun pengertian laporan keuangan adalah suatu penyajian data keuangan termasuk catatan yang menyertainya bila ada, yang dimaksudkan untuk mengkonsumsikan sumber daya ekonomi atau aktiva, dan kewajiban suatu entitas pada saat tertentu atau perubahan atas aktiva dan kewajiban selama suatu periode tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau basis akuntan komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum. Publik adalah akuntan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan atau pejabat yang berwenang lainnya untuk menjalankan praktik akuntan publik. Praktek akuntan publik adalah pemberian jasa profesional kepada klien yang dilakukan oleh anggota IAI KAP yang dapat berupa jasa audit, jasa atestasi, jasa akuntansi, dan perencanaan keuangan perorangan, jasa pendukung litigasi, dan jasa lainnya yang diatur dalam standar profesional akuntan publik. Selanjutnya, independensi, integritas, dan objektivitas. Yang pertama, independensi. Anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap independen dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam standar profesional akuntan publik yang ditetapkan oleh IAI. Yang kedua, integritas dan objektivitas. Anggota KAP harus mempertahankan integritas dan objektivitas. Tidak boleh membiarkan faktor salah saji material yang diketahuinya atau mengalihkan pertimbangannya kepada pihak lain. Yang kedua, standar umum dan prinsip akuntansi. Yang pertama, standar umum. Anggota KAP harus mematuhi standar berikut ini beserta interpretasi yang terkait, yang dikeluarkan oleh Badan Pengatur Standar yang ditetapkan IAI. Anggota KAP yang harus dipenuhi yaitu yang pertama, kompetensi profesional, yang kedua, kecermatan dan keseksamaan profesional, yang ketiga, perencanaan dan supervisi, dan yang terakhir, data relevan yang memadai.
Prinsip-prinsip akuntansi anggota KAP yang melaksanakan penugasan jasa auditing, atestasi, review, kompilasi, konsultasi, manajemen perpajakan, atau jasa profesional lainnya wajib mematuhi standar yang dikeluarkan oleh Badan Pengatur Standar yang ditetapkan oleh IAI. Anggota KAP tidak diperkenankan, yang pertama, menyatakan pendapat atau memberikan penegasan. Yang kedua, menyatakan bahwa ia tidak menemukan perlunya modifikasi material yang harus dilakukan terhadap laporan data tersebut, agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Selanjutnya, tanggung jawab kepada klien. Yang pertama, informasi klien yang rahasia. Anggota KAP tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia tanpa persetujuan dari klien. Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk membebaskan anggota KAP dari kewajiban. Yang kedua, mempengaruhi kewajiban anggota KAP dengan cara apapun. Yang ketiga, melarang review praktik profesional. Yang keempat, menghalangi anggota dari pengajuan keluhan. Selanjutnya, fee profesional. Tanggung jawab kepada rekan seprofesi. Yang pertama, tanggung jawab kepada rekan seprofesi anggota wajib memelihara citra profesi dengan tidak melakukan hal yang dapat merusak reputasi profesi rekan profesi. Yang kedua, komunikasi antara akuntan publik. Akuntan publik pendahulu wajib menanggapi secara tertulis permintaan komunikasi dari akuntan pengganti secara memadai. Yang ketiga, perikatan atestasi akuntan publik. Tidak diperkenankan mengadakan perikatan atestasi yang jenis atestasi dan periodenya sama dengan perikatan yang dilakukan oleh akuntan yang terlebih dahulu ditunjuk klien. Yang terakhir, tanggung jawab dan praktik lain. Yang pertama, perbuatan dan perkataan yang mendiskriminasi. Anggota tidak diperkenankan melakukan tindakan atau pengucapan yang mencemarkan profesi. Yang kedua, iklan promosi dan kegiatan pemasaran lainnya. Anggota-anggota dalam menjalankan praktik akuntan publik diperkenankan mencari klien melalui pemasangan iklan. Saja yang dapat kami presentasikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.